Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu untuk penginputan ya, form input. Di kemarin materi sebelumnya sudah kita buat untuk menampilkan data dan materi delete ya. Hari ini kita lanjut untuk form. Berarti kita perlu front end lagi untuk melakukan inputan data pajak. Jadi di sini kita data pajak ada nama, NPWP, nama, alamat. Data ini kita akan buat formnya. Jadi kita buat misalnya form pajak, form untuk inputnya ya, kita buat form untuk input pajak seperti ini ya. Oke, rutinnya belum kita buat, berarti sekarang kita buat dulu form untuk input pajak. Yang kita buat routing dengan nama form input pajak di materi sebelumnya. Di sini yang untuk apa ya, belum kita buat ya, routing untuk form pajak. Kita buat satu routing baru dengan nama routingnya itu adalah form pajak ya. Form pajak ini, dalam form pajak ini kita menjalankan metode yang ada di pajak ini. Ada metode create ya, kita jalankan metode create ya. Jadi kita jalankan metode create ya, kita menjalankan metode create ini ya, yang ada di pajak ini ada metode create. Oke, ini ya metode create ya. Oke, di dalam metode create ini kita redirectkan dia. Di dalam metode direct ini kita redirectkan atau kita returnkan view ke ya, return view. Misalnya kita buat di sini, kita return view ya, return view dengan nama, kita buat return view nya ini yaitu untuk return view form pajak ya, form pajak ya. Oke, ini routingnya sudah kita buat. View nya yang belum kita buat, seperti kita tambah view dengan nama form pajak ya. Tinggal tambah view dengan nama form pajak. View nya itu ada di resource ya. Di dalam resource ada view yang kita tambah di sini satu file lagi dengan nama form pajak ya. Form pajak .blade ya. Perlu diketahui setiap pembuatan view wajib disertakan dengan .blade.php. Oke, kita klik enter ya. Ini nanti ini adalah form pajaknya ya. HTML nya di sini H1 ya. H1 form pajak ya. Oke, kira-kira kalau kita jalankan dia sudah seperti ini, sudah mendirect ke form pajak. Kita buat form sesuai dengan di tabel kita ini ada di objek ini ada NPWP nama alamat ya. NPWP nama alamat, berarti di sini kita akan buat form inputnya. Kita menggunakan form dengan metode post ya. Aksinya nanti kita buat pajak store ya. Nah, kita buat pajak store. Oke, kita inputnya ini teks name nya ini yaitu NPWP ya. NPWP ya, kita copy saja, kasih BR ya, dia ke bawah. Pasti nama BR, pasti alamat ya, alamat ya. Kalau kita mau kasih placeholder, tinggal kita kasih placeholder ya. Nah, placeholdernya adalah di sini kita umpamanya input NPWP ya. Ya, kita copy saja. Di sini berarti input nama, dan
di sini dia input alamatnya. Jangan lupa kita kasih input TP submitnya ya, input TP submitnya. Oke, dengan nama simpan. Oke. Khusus untuk untuk di keamanan di dalam Laravel yang menggunakan format CSV ini, supaya nanti setiap data yang kita masukkan ke database itu akan otomatis tergenerate token, supaya data ini benar-benar diinput dari form yang tersebut. Kita tambah di sini CSRF ya, CSRF. Nanti ada materi khusus untuk membahas tentang CSRF ini apa. Oke, kalau kita jalankan seperti ini gambarannya. Oke, form pajak sudah ada form simpannya. Ini kalau kita klik masih error karena pajak store-nya ini routing ke pajak store belum kita buat. Berarti kita sekarang akan membuat routing untuk pajak store. Karena ini adalah penginputan data ya, adalah untuk penginputan data. Kita routingnya ini kita buat routing pajak store ya. Berarti untuk routingnya kita menggunakan metode post ya, bukan metode get, karena ini adalah untuk melakukan penginputan data. Jadi from pajak ya, pajak store controller ini menggunakan metode store. Jadi di dalam metode store ini, di dalam pajak controller ini sudah ada metode store ya. Mana store? Metode store. Kita cari. Ya ini ya. Berarti di sini nanti kita lakukan query untuk melakukan inputan datanya. Untuk melakukan input data, misalnya kita buat ini data pajak ya. Pajak sama dengan new, kita panggil modelnya. Model kita yaitu model pajak ya. Model pajak kita lanjutkan sama model pajak. Pajak yang kita inputkan itu adalah pajak ada NPWP ya, NPWP. Nah, pajak ada NPWP. NPWP-nya kita ambil dari $request ya, request dari nama textbox-nya ini di form pajak ini. Nama textbox-nya adalah NPWP nama alamat, berarti sesuaikan dengan itu. Berarti request NPWP. Oke. Kita copy aja untuk ini bawahnya, tinggal kita ubah. Setelah NPWP ada nama ya, kita coba ada nama. Setelah nama ada alamat. NPWP ada alamat ya. Untuk simpan cukup aja kita buat di sini pajak, langsung kita kasih save ya. Ini karena untuk menyimpan data ya, save. Oke. Jika berhasil mau kita returnkan kemana ya. Jika ini sudah sukses, misalnya kita mau returnkan kembali ke view, mau ke return redirect juga boleh ya. Redirect untuk redirect ya. Redirect di redirect kan ya. Coba kita redirectkan dia ke, misalnya kalau kita directkan tadi ke data pajak misalnya ya. Jika berhasil dia directnya ke data pajak. Data pajak berarti redirect ke pajak ya. Berarti redirectkan lagi dia ke pajak. Berarti dia balikkan lagi ke pajak. Oke, seperti ini ya. Redirectkan ke dalam pajak. Oke, kita coba simulasikan ya. Ini pajak PWP-nya di data sebelumnya, di data
pajaknya ini masih kosong ya. Oke, kosong. Sekarang kita input form pajak. NPWP nya 99, namanya Mus, alamat Bukit Timah ya, Bukit Timah. Oke, kita klik tombol simpan. Oke, sudah berhasil diinput ya. Jadi kita sudah berhasil menginput. Nah, kita tambah lagi NPWP 88 Diana ya, kita buat di sini Bukit Timah simpan. Oke, seperti itu materi untuk input. Yang jelas kita buat dulu view untuk menginput datanya ya. Ini ada view untuk input data. Pada saat tombol simpan diklik, dia akan mendirect ke pajak store ya. Jadi view-nya ini kita buat routing untuk arah view. Ini routingnya ini adalah yang form pajak ya. Routingnya ini ke form pajak ke pajak controller yang menjalankan method create. Di dalam pajak controllernya ada create, ini kita direct aja langsung ke form ya, ke form pajak, maka akan tampil di form pajak ini. Dan untuk form pajaknya, jika diklik tombol simpan, dia akan menjalankan aksi pajak store. Aksi pajak store ini sudah kita buat routingnya tadi untuk dia melanjutkan eksekusi ke pajak controller yang akan menjalankan metode dari store. Metode store ini yaitu metode yang kita gunakan untuk menginputkan data pajak. Setelah berhasil, kita balikkan lagi ke routing pajak ya. Routing pajak berarti membalikkan lagi ke dia ke indeks dan menampilkan data pajak ya. Seperti itu gambarnya ya. Silakan dipraktek. Untuk materi ini saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.